Seorang pria parubaya baru saja turun dari mobilnya. Pria itu memasuki pelataran rumah mewah. Tak berselang lama, sebuah mobil BMW berwarna hitam berhenti di sebelah mobilnya. Entah apa, entah mimpi apa aku semalam bisa bertemu dengan kadal tua sepertinya. Sepertinya hari ini takdir buruk sedang memihakku. Ibu Anin menggerutu kesal ketika melihat Bram juga mendatangi kediaman Kinara. Niat hati wanita itu ingin menjenguk putri angkat dan bermain dengan cucu tampannya Elvino dan Baby El. Ibu Anin telah menghubungi Kinara dan putrinya itu sebentar lagi akan tiba di rumah. Bram yang mendengar dirinya disebut gadal tua pun mengepalkan tangannya erat. Pria parubaya itu menatap tajam wanita tua yang masih tetap cantik di hadapannya itu. Aku juga tidak menyangka bisa bertemu dengan rubah tua sepertimu di sini. Sangga Bram membuat Ibu Anin membuka mulutnya lebar. Astagfirullah, ini aki-aki makin tua bukan insaf. Ingat umur udah setengah abad, nyawa udah masuk setengah tanah, tapi punya mulut tajam bener macam cabai kering, balas Ibu Anin dengan kata-kata pedasnya membuat nafas Bram naik turun. Pria parubaya itu sangat ingin menjahit mulut Ibu Anin yang memiliki kepedasan bila berucap seperti bon cabai level akhir, dan setiap kata-kata yang keluar dari lisannya bagaikan pedang samurai yang ketajamannya mampu membuat leher musuh terpenggal. Pantas kamu janda puluhan tahun, ternyata mulutmu lah yang membuat laki-laki tidak mau menjadi pendampingmu. Sarkah Bram tak kalah pedas membuat Ibu Anin melotot. Wanita itu tertawa mengejek ke arah Bram, menatap pria parubaya itu dari atas hingga bawah. Lebih baik aku jadi janda puluhan tahun bila hidup bahagia, bukannya macam kamu menikah dengan ular berbisa berkedok manusia, balas Ibu Anin yang tak kehabisan kata menghadap orang-orang yang modelnya seperti Bram. Bram tak menjawab sepatah kata pun karena semua yang keluar dari lisan Ibu Anin benar. Dia tak bisa mengelak karena selama ini dia telah memelihara 2 ular berkedok manusia di rumahnya. Bahkan saat kabar Sandrah dan Aluna meninggal tak membuat rasa iba hadir dalam hati Bram, karena bagi pria itu mereka pantas mendapatkan karma itu. Namun satu hal yang membuat Bram gelisah yaitu sampai saat ini dia belum mendapatkan maaf yang tulus dari Kinara. Anaknya itu masih saja menjaga jarak dengannya. Ibu Anin mengayunkan langkahnya meninggalkan Bram seorang diri. Bram yang melihat Ibu Anin ingin masuk ke dalam rumah Kinara pun langsung bergegas mengikuti wanita janda itu. Kenapa kamu malah ikutin aku? Tanya Ibu Anin menghentikan langkahnya berbalik menatap heran ke arah Bram. Aku juga ingin masuk ke dalam rumah Kinara, tapi tidak bisa karena Kinara melarang para pekerjanya memberikan izin untuk aku masuk. Jadi aku ingin mengandalkanmu agar bisa masuk ke dalam rumah anakku, lanjut Bram membuat Ibu Anin mengernyitkan dahinya. Di mana kamu memperbaikinya? Tanya Ibu Anin membuat Bram tak mengerti. Memperbaiki apa? Bram bertanya balik karena memang tak paham dengan pertanyaan Ibu Anin. Perbaiki otak kamu yang pernah korslet. Dulu kan kamu tidak pernah menganggap Kinara sebagai anakmu. Makanya aku tanya, di mana kamu perbaiki otak kamu yang korslet itu sehingga kamu sadar kalau Kinara anak kamu. Jelas Ibu Anin panjang lebar membuat Bram langsung mengelus dadanya. Pria parubaya itu tak habis pikir, bagaimana bisa ada wanita tua yang memiliki mulut seperti Ibu Anin. Masalahnya Bram tak bisa melawan karena Ibu Anin bukanlah wanita sembarangan. Wanita itu berkelas dan berpendidikan, terlebih lagi juga kaya dan mandiri, sehingga membuat Bram sangat sulit membalikkan setiap ejekan yang keluar dari Ibu Anin. Dia tak memiliki celah akan hal itu. Aku heran, entah apa kesalahanku padamu sehingga kamu sangat membenciku padaku. Bram menghela nafas berat. Gak tahu, lihat muka kamu aja, itu udah buat aku enek aja gitu, ceplos Ibu Anin tanpa beban membuat Bram menyugar rambutnya ke belakang. Kamu tahu apa itu benci? Kata anak muda zaman sekarang, benci itu adalah singkatan dari benar-benar cinta.
Jadi hati-hati, dari benci bisa menjadi cinta, ujar Bram, membuat Ibu Anin langsung mengusap tengkuknya. Nauzubillah ya Allah, amit-amit, jabang bayi, aku nikah sama kadal tua sepertimu. Lebih baik aku tunggu suamiku bangkit dari kubur, ketimbang harus menikah denganmu, ketus Ibu Anin dengan nada kesal. Kak Andreas kemana? Tanya Kinarah pada Dirga yang baru saja menutup teleponnya. Katanya ada urusan penting sayang, dia minta maaf karena pergi tanpa pamit, balas Dirga pada Kinarah. Mama tadi telepon aku, katanya mau ke rumah, jadi aku suruh tungguin kita di sana. Ya sudah kalau gitu kita pulang sekarang ya, kasihan juga Vino kelihatannya hampir ngantuk. Dirga mengusap puncak kepala putra angkatnya itu yang sedang bersandar pada dada Kinara. Anak papa ngantuk ya nak, sabar ya jagoan, sebentar lagi kita sampai di rumah. Dirga berucap lembut, menatap penuh kasih anak sambungnya itu. Hati Kinarah merasa hangat melihat perlakuan Dirga pada Vino seperti anak kandungnya sendiri. Selama mereka menikah, Dirga semakin menunjukkan kasih sayangnya pada Vino. Tak sedikit pun pria itu membeda-bedakan Vino dan baby Elisa. Dia memberikan kasih sayang yang adil, dan itu adalah anugerah terindah untuk Kinara, karena bagi seorang ibu, kebahagiaan anaknya nomor satu. Endong papa, rengek Vino membuat Dirga langsung menggendong anaknya itu. Tapi gendongnya sebentar saja ya jagoan, karena sebentar lagi papa harus nyetir. Bahaya kalau papa nyetir sambil gendong kamu, jelas Dirga lembut, membuat Vino tersenyum kecil karena mata bocah itu terasa begitu berat. Hanya butuh waktu 3 menit Vino terlelap dalam dekapan Dirga. Bocah kecil itu merasa nyaman di dekat ayah sambungnya itu. Anak kecil tak pernah bisa berbohong. Mereka tahu siapa saja yang benar-benar tulus pada mereka karena perasaan mereka yang sangat peka. Bahkan ada istilah tentang persamaan anak kecil dan wanita, yaitu sama-sama peka terhadap apapun. Mereka terlalu sensitif dan sangat mudah menangis bila dibentak atau dimarahi. Hati-hati sayang, Dirga memberikan Vino dengan hati-hati pada Kinara. Ibu muda itu menerima anaknya dengan penuh cinta. Diusapnya dahi Vino yang berkeringat karena terlalu lelah. Terima kasih Habi karena sudah mau menerima aku dan Vino apa adanya. I love you, ujar Kinara lembut menatap Dirga penuh kasih. Dirga tersenyum lembut. Hati pria itu menghangat mendengar kata-kata cinta yang keluar dari lisan istrinya. Aku yang seharusnya berterima kasih karena sudah mencintai Elisa apa adanya. Kamu sudah mau memberikan ASI untuknya, padahal kamu tidak mengenal dia anak siapa. Aku beruntung memiliki istri berhati mulia seperti kamu sayang. Aku benar-benar mencintai kamu sayang. Dirga mengecup Kinara lembut, membuat wanita itu merona malu. Dasar cuma dikecup udah merona begini. Gimana kalau dikecup yang itu? Pasti bakal jadi kepiting rebus wajah kamu sayang. Goda Dirga membuat Kinarah langsung mencubit Dirga kesal. Dasar, ketus Kinarah pelan, membuat pria tampan itu terkekeh kecil. Tapi kamu suka kan? Ayo ngaku. Buktinya hampir tiap malam kamu minta disuntik. Dirga semakin gencar menggoda istrinya. Pria itu lupa waktu, tak sadar bahwa mereka seharusnya pulang. Habi, rengek Kinarah membuat Dirga tertawa pelan, lalu segera mengecup kening Kinarah lembut. Ayo kita pulang sekarang, biar aku bisa langsung suntik kamu. Habi, Mama, rengek Vino yang merasa terusik dengan tingkah kedua orang tuanya itu. Sontak saja Dirga dan Kinara terdiam, lalu segera menenangkan putra mereka. Cup, tidurlah sayang. Tidur jagoan, jangan nangis. Nanti papa akan belikan robot Tayo untuk kamu. Keduanya pun bernafas lega ketika melihat Vino yang kembali terlelap. Kita pulang sekarang. Habi, Luna tunggu. Vero turun dari mobilnya, mengejar wanita itu masuk ke dalam rumah. Aluna tidak memperdulikan panggilan Vero. Wanita itu berlari menuju kamarnya, hingga tanpa sadar kakinya menginjak baju gamisnya sendiri, membuat Aluna hampir terjatuh.
Namun Vero terlebih dahulu menangkap wanita itu. Astagfirullah Luna, kenapa main asal lari sih? Macam di drama India aja. Ingat, di dalam perut kamu itu ada calon bayimu. Kalau sampai dia kenapa-kenapa, aku tenggelamkan kau di rawa-rawa biar dimakan buaya, sentak Vero dengan suara yang cukup tinggi, membuat Aluna yang tadinya menahan tangis langsung pecah tangisnya. Bentak aja aku terus, marahin aku sepuas kamu, kalau perlu pukul aku aja juga, teriak Aluna memukul dada bidang Vero, membuat pria itu merasa bersalah. Iya maaf, aku nggak bermaksud buat bentak kamu, tapi kamu sendiri yang minta dibentak. Aku khawatir kalau sampai tadi aku nggak dapat nolongin kamu. Sudah pasti kamu dan calon bayimu tadi kenapa-napa. Jelas Vero menarik wanita itu ke dalam dekapannya. Dia tahu Aluna menangis bukan karena dibentak olehnya, melainkan karena bertemu dengan Andreas. Selama ini Vero sering berkata pedas dan Aluna tak pernah menangis, hanya kesal dan marah saja. Kenapa dia mencariku, Vero? Kenapa dia terlihat seperti merindukanku? Padahal malam itu dia sangat kejam padaku. Dia menuduhku, menamparku, bahkan mengusirku tanpa belas kasih. Padahal dulu dia sendiri yang berjanji akan memperlakukan aku sebagai ratunya. Tapi nyatanya aku tak lebih dari alas kakinya yang bisa ia injak-injak. Aluna terus dalam pelukan Vero. Hatinya benar-benar sakit ketika melihat Andreas yang tampak merindukannya. Bahkan mantan suaminya itu terlihat sangat kurus dan penampilannya juga tak terurus. Kenapa Andreas terlihat sangat menyedihkan? Bukankah seharusnya dia bahagia karena telah bebas dari Aluna? Vero tak berkata sepatah kata pun. Dia ingin memberikan Aluna waktu untuk meluapkan perasaannya sendiri. Sebab untuk pertama kalinya Aluna menceritakan kisah peliknya bersama Andreas dulu. Selama ini Vero hanya tahu perceraian Aluna dan Andreas seperti perceraian biasa. Aku benci perasaan ini, Vero. Saat melihatnya tadi, aku ingin berlari memeluknya. Padahal dia sudah berulang kali mengecewakanku. Tapi kenapa perasaan cinta ini masih ada? Karena hati itu bukan milik kita, Luna. Dia hanya ada di tubuh kita. Tapi yang mengendalikan kepada siapa hati kita berlaku itu bukan diri kita sendiri. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Cinta dan rindu adalah dua hal yang tidak bisa manusia kendalikan. Aluna mendongak. Wanita cantik itu menatap Vero dengan matanya yang sudah berair. Tapi aku benci perasaanku ini, Vero. Aku ingin melupakannya. Tapi semakin aku mencoba untuk melupakan Andreas, semakin semua kenangan indah bersama dia hadir kembali dalam pikiranku, ujar Aluna dengan suara yang tersendat karena menangis. Berapa lama kamu menjalin hubungan dengan Andreas? Tanya Vero seraya menuntun Aluna duduk di sofa. Wanita cantik itu masih tak mau jauh dari Vero. Dia masih memeluk Vero erat karena saat ini Aluna sangat benar-benar butuh sandaran. Hampir 5 tahun termasuk setelah menikah, balas Aluna dengan suara parau. Berapa kali dia menyakiti atau mengecewakanmu? Tanya Vero lagi, membuat Aluna terdiam sejenak. Wanita cantik itu mencoba mengingat kembali berapa kali Andreas menyakiti dan mengecewakannya. Satu kali saat dia mengkhianatiku karena sudah bersama Kinara, adik tiriku, dan setelah kami menikah dia sering mengabaikanku. Selebihnya tidak ada, jelas Aluna, membuat Vero tersenyum simpul. Pria tampan itu menghapus sisa-sisa air mata yang berada di pipi Aluna dengan lembut. Kita manusia terkadang lucu, seringkali mengingat satu kejahatan manusia lain dan melupakan 1000 kebaikannya. Kamu sudah bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya, dan baru satu kali dia mengkhianatimu. Ditambah setelah menikah dia bersikap acuh padamu. Itu sudah membuat kamu membencinya. Bukankah masa-masa indah kalian lebih banyak daripada masa menyedihkan? Lalu kenapa kamu bersikap seolah-olah
Lebih banyak masa menyedihkan daripada masa-masa indah. Ingatlah Luna, jangan mau jadi manusia bodoh yang memutuskan hubungan dengan manusia lainnya hanya karena satu persoalan, tegas Vero membuat Aluna bungkam.